Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Kita akan menggumuli tema perubahan melalui perenungan firman dari Roma 12 ayat 2 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ternyata kita itu kurang terbiasa dengan perubahan. Bahkan ada yang anti perubahan. Banyak penyebab. Mungkin salah satunya dikarenakan kita itu senantiasa mengira bahwa matahari selalu terbit dari timur. Padahal saudara, tidak benar-benar tepat di timur. Kadang pada bulan-bulan tertentu ada sedikit bergeser ke utara atau bergeser ke selatan. Kita tidak terbiasa dengan perubahan. Mungkin juga karena rutinitas yang itu-itu saja tiap hari. Bangun pagi, bekerja ke kantor, pulang lagi, bangun pagi ke pasar, pulang lagi. Tidak berubah. Atau ada kemungkinan lain yang tidak mampu saya ungkapkan di sini. Nanti waktunya habis. Tapi asal tahu saja saudara, sesungguhnya perubahan itu melekat pada hidup kita. Contoh, ketika saya SMP, saya diberi gitar oleh kakak ipar saya. Gitar merek Osmond. Nah, ini gitar jadul banget. Saat saya belajar memainkannya, gitar itu terasa begitu besar. Jari-jari saya tak bisa memenuhi untuk chord-chord berdiri. Tetapi sekarang gitar itu kok rasanya lebih kecil. Apa yang jadi persoalan? Siapa yang berubah? Siapa yang mengalami perubahan? Gitar atau saya? Jelas saya yang semakin besar. Nah, kadang kita tak sadar bahwa kita itu mengalami perubahan. Dan itu melekat dalam hidup kita. Teks Roma 12 ayat 2 hendak menunjukkan suatu tuntunan perubahan, suatu kehidupan dalam tatanan kudus kehendak Tuhan. Mari kita cermati. Poin penting saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya ulang. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pertobatan dan pengudusan adalah pembaruan budi. Perubahan yang bersifat roh terjadi. Di mana terdapat pengertian yang dicerahkan, hati nurani yang dilembutkan, pikiran dijernihkan, kehendak kemanusiaan yang tunduk pada kehendak Allah, sehingga manusia tidak menjadi sebagaimana adanya dulu, berubah. Mari cermati lebih dalam. Musuh terbesar dari pembaruan yang mesti kita hindari adalah keinginan untuk serupa dengan dunia. Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Me systematisiste, yang berarti janganlah menuruti hawa nafsumu yang sesuai dengan dunia ini. Karena di sanalah terletak semaraknya keinginan daging dan daya tarik mata semata. Semu. Jika itu dipaksakan dilakukan, kebahagiaan yang diperoleh bersifat sementara belaka. Kebahagiaan yang euforia, mudah tertawa tetapi setelah itu tangis melanda. Semu dan kosong. Saudaraku, ketika manusia menjadi serupa dengan dunia,
maka ia hanya mampu melihat dunia dan kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Ia tidak mampu melihat hal yang lain, apalagi hal yang rohani. Ia tak lagi memiliki kemampuan segambar dan serupa dengan Adonai atau Allah. Sehingga tak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tak mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti perintahnya untuk tidak menjadi serupa dunia, kita memiliki perubahan besar, yaitu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang berarti mengenalnya dengan melakukan pengenalan melalui pengalaman ketaatan akan kehendak Allah. Kata kuncinya adalah pengalaman. Artinya sesuatu yang harus dialami secara konkret. Gak hanya ide, gak hanya pikiran. Apa gunanya ide yang sempurna tapi tidak dilakukan? Itu sama halnya dengan stroke rohani. Mampu memikirkan tapi tidak bisa digerakkan lewat tangan. Stroke rohani, idenya bagus-bagus tapi tidak dilakukan, tidak dialami. Apa yang baik bagi Tuhan? Mari kita kumpulkan. Mencelakai orang lain itu baik atau tidak? Tidak. Menolong orang lain baik atau tidak? Baik. Mengalami berarti adalah mereka orang-orang yang berperan dalam menolong orang lain. Menolongnya. Nggak menonton orang yang menolong orang lain, tetapi berperan menjadi penolong bagi yang lain. Dan itu hanya bisa terjadi jika diubahkan oleh pembaruan budi. Asas kasih karunia yang hidup di dalam roh. Selama hal itu terjadi, tidak akan ada penilaian yang menyimpang mengenai perkara-perkara Allah. Hal inilah yang menjadikan roh kita mau menerima dan menyambut pewahyuan ilahi. Anda akan mampu melihat tak hanya dengan mata, melainkan hati. Pewahyuan internal dalam diri kita. Bisikan-bisikan Roh Kudus akan menjadi teriakan merdu yang senantiasa kita dengar untuk kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kita akan menyukai dan melakukan firman itu serta merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan anugerah. Ini yang disebut dengan saleh, yang berarti menyerahkan diri kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, salah satu dampak pandemi corona adalah perubahan. Setuju? Yang dulu boleh dengan mudah bepergian, sekarang dikurangi. Yang dulu gampang sekali pergi ke mal-mal, ke pasar, tempat wisata, sekarang dikurangi. Yang dulu bisa sekolah, ketemu dengan teman-teman, sekarang juga online. Bahkan beribadah juga online. Ada banyak hal yang sudah berubah dan tentu akan terus berubah. Dan itu wajar, saudara. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu tujuan dari perubahan. Menuju kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selamat berubah. Amin. Salam Kalujengan.